Jadi tidak asal melepaskan ayat itu bahwa ud'uni astajib lakum. Kemudian orang ini mengambil, ya Allah berikan aku kekayaan yang ini, berikan aku ini, berikan aku. Terus dikabulkan, jadi kemudian jadi dikabulkan. Apakah itu Allah itu mengabulkan? Enggak memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan juga sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ketika seseorang berdoa atau saya berdoa itu ya, atau seseorang berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyib seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana Allah mengabulkan doa itu, atau bagaimana orang yang berdoa itu tahu kalau rezekinya dia itu halal atau tidak halal seperti itu Pak Ustadz? Misalnya dia bekerja di kontraktor lah, anggap seperti saya, seperti itu kan Pak Ustadz. Kan saya selalu, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib seperti itu. Haji juga gitu nggak kira-kira doanya dulu? Iya. Sama ya. Nah, itu bagaimana itu Allah mengabulkan, atau apakah doa itu tidak tepat gitu Pak Ustadz? Kalau saya sebagai kontraktor misalnya seperti itu kan, gimana penjelasannya nih Pak Ustadz? Mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang selama saya mengamati banyak manusia, saudara-saudara kita Islam khususnya, dan manusia di dunia walaupun tidak semuanya, saya mengamati itu, dan saya juga mengamati ayat-ayat Quran, umpamanya ud'uni astajib lakum, umpamanya mohon mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, ini imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Ini kita munculkan dua titik ini dulu deh ya. Nah, seorang Islam itu dia berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib umpamanya. Pada saat kamu itu berdoa itu berdoa sebelum kamu bekerja atau pada saat kamu sudah bekerja? Sebelum mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja itu maksudnya kamu belum nggak ada pekerjaan sebenarnya. Oh, sudah ada pekerjaan ini Pak Ustadz. Berarti itu sudah bekerja. Sudah bekerja. Nah, sudah bekerja ya? Di awal-awal lah. Di awal-awal. Pagi misalnya gitu kan gitu Pak Ustadz. Ya. Umpamanya kamu kontraktor atau teman-teman yang kerja di ASN umpamanya, kan ASN, sama ya. Ya. Nah, pada saat seseorang itu dia itu mau mendaftar bekerja di suatu instansi, kamu umpamanya di kontraktor umpamanya, ya itu, atau seseorang di ASN, ya. Ini kan dia sebenarnya sudah mempertimbangkan bahwa kalau di ASN itu nanti gajinya sekian. Nah, sudah pasti bulanannya itu Pak Ustadz ya. Oke. Kamu di kontraktor. Ya. Sudah kira-kira pasti nggak gajinya sekian. Kalau bulanannya pasti Pak Ustadz. Ya. Terus yang nggak pasti apa? Nah, nanti kan di luar gaji itu ada bonus biasanya. Dari mana biasanya bonus? Dari perusahaan itu Pak Ustadz. Dari mana ngambilnya biasa? Awalnya kan nggak tahu. Nah, ya. Kita ceritain akhirnya aja yang kamu sudah ketahui dari mana. Karena saya memang kerja di kontraktor, lama-lama tahu itu kan. Ngambilnya itu kan apa namanya itu? Kan ngambilnya dari proyek itu Pak Ustadz. Oke, ya cukup ya, dari proyek ya. Iya. Nah,
Di titik pada saat kamu itu sebelum mendapatkan pekerjaan, nah ini sebelum nih, kamu muda nih ceritanya. Belum bekerja gitu. Ya Pak Ustadz. Kamu kan paling doanya ya Allah berikan aku pekerjaan begitu. Akhirnya kamu bekerja. Dapat kerjaan. Pada saat kamu bekerja doa itu ya biasa-biasa karena muda. Kemudian kalau kamu nikah, mulai ada pikiran-pikiran yang menuju ke arah kelihatannya Islami. Betul. Nah, pada saat kamu itu bekerja, nah yang insya Allah yang halal itu adalah gaji bulanan itu sebenarnya yang halal. Yang dari pemerintah. Yang dari kantor pemerintah dan sebagainya itu. ASN juga sama, yang gaji bulanan itulah sebenarnya yang halal. Yang halal. Thayyib, halal, thayyib. Insya Allah seperti itu. Di luar itu? Di luar itu dari mana dia dapatnya? Padahal kan itu disahkan perusahaan gitu Pak Ustadz ya? Emang perusahaan ada badan syariat Islamnya? Oh, enggak ada kalau itu. Oh. Jadi... Kalau memang ada badan yang bilang setiap kali perusahaan itu membuat undang-undang, kan undang-undang perusahaan tuh, umpamanya untuk menjadikan bonus itu harus ambil dari sini, itu kan undang-undang perusahaan sendiri. Misalnya saya di proyek gitu Pak Ustadz, terus disuruh sama pimpinan atasan itu untuk mencari efisiensi di dalam proyek itu, dan saya mencari efisiensi itu melalui item-item pekerjaan yang bisa kita efisiensikan gitu misalnya, dapatlah uang di situ kan gitu Pak Ustadz itu. Nah itu halal apa? Nah itu tidak halal sudah. Padahal menurut perusahaan itu resmi gitu Pak Ustadz. Oke. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau memang mau, makanya di situ ada badan yang tidak mengesahkan bahwa pekerjaan yang dilakukan yang namanya efisiensi itu adalah haram. Ada enggak yang seperti itu? Kan nggak ada. Itu kan hanya memang cara-cara perusahaan itu aja kan seperti itu. Nah begini maksudnya. Sama seperti kalau mamanya saya menjual beras. Iya. Ya. Saya menjual beras 10 kilo, yang 4 kilo itu di dalamnya saya ganti dengan jagung. Kelihatan berasnya, tapi kan nggak kelihatan jagungnya. Tapi kalau beras itu nggak pernah dibuka, ya nggak pernah tahu bahwa di dalam itu ada jagungnya. Berarti saya dosa bahwa ada orang membeli beras itu dengan harga beras, tapi saya memberikan jagungnya 4 kilo. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, berasnya misalnya jenisnya A gitu, tapi di dalamnya itu ada beras tapi jenisnya C diganti, itu tetap nggak boleh itu? Nggak apa-apa, mau ganti. Oke, pertanyaan saya, uang itu dikembalikan kemana penggantinya? Ya, dikembalikan kemana saya mau tanya. Diambil. Nah, diambil, siapa yang ambil? Sendiri. Nah, diambil sendiri. Nah, itulah. Makanya di titik itu, itulah yang namanya haram. Itu haram siapapun. Nah, pertanyaan kalau itu sudah haram, semuanya itu akan tahu bahwa yang dilakukan itu mencuri sebenarnya. Tapi dia sendiri banyak nggak yang muslim? Rata-rata. Kira-kira doanya minta nggak sama Allah Ta'ala rezekinya itu halal thayyib dia minta? Rata-rata. Rata-rata toh? Rata-rata. Kalau dia kaya dengan kekayaan seperti itu dikabulkan nggak sama Allah Ta'ala? Dikabulkan nggak doanya dia? Bahwa dia benar-benar akhirnya jadi kaya. Kalau yang haram mungkin Allah tidak kabulkan. Nah, kenapa itu dia diberikan? Diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa kaya. Di titik ini sebenarnya banyak orang Islam yang nggak paham. Yang dilakukan itu bisa aja sebenarnya haram, tetapi Allah tetap mengizinkan dia kaya. Intinya adalah belum tentu orang yang dia berdoa minta rizki halal dan thayyib itu belum bisa dikatakan seperti yang kayak tadi. ASN juga sama. Dengan sekian dia hanya bisa nabung sekian. Kalau dia itu bisa ASN itu bisa kaya. Dari mana kekayaannya? Dan semuanya itu, semua level yang berhubungan dengan pemerintah. Insya Allah pasti dia dapatnya pasti dari program-programnya dia, proyek-proyeknya seperti itu. Dari mana kok dia bisa dapat bonus? Ya dari situ juga.
Dia juga Islam, dia juga berdoa minta rezeki halal dan thayyib. Tapi dia juga kaya dengan seperti cara begitu. Apakah Allah mengabulkan? Enggak sebenarnya. Nah, begitulah cara Allah. Makanya pada saat seseorang itu berbicara bahwa ud'uni astajib lakum, di titik itu mintalah kepada Allah akan dikabulkan seperti itu, mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah maksudnya ya. Nah, di titik itu tidak dalam bahasa yang diminta itu harta, yang diminta itu dunia, bukan seperti itu. Makanya kebanyakan teman-teman dakwah itu selalu mintalah kepada Allah pasti akan dikabulkan. Nanti dulu yang mana ini yang mau diceritain. Jangan menyenangkan hati jamaahnya, tetapi dia sendiri juga nggak ngerti mana yang mau dikabulkan. Dan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali yang terjadi seperti itu. Makanya seseorang yang berdoa, mohon diberi rezeki oleh Allah Ta'ala yang halal thayyib, itu jelas. Kalau kamu bekerja, gaji bulananmu itulah yang insya Allah yang halal dan thayyib. Tapi kalau kamu disuruh untuk efisiensi, kemudian merencanakan, kemudian kamu lakukan, berarti kamu tolong-menolong di dalam keburukan. Nah, di situ sama nilainya. Makanya orang-orang yang saling tolong-menolong di dalam keburukan itu ya nanti ketemunya di neraka. Siapapun orangnya akan ketemu di neraka. Nah, disitulah sebenarnya kita harus berpikir. Jadi tidak asal melepaskan ayat itu bahwa ud'uni astajib lakum. Kemudian orang ini mengambil, ya Allah berikan aku kekayaan yang ini, berikan aku ini, berikan aku, terus dikabulkan, jadi kemudian jadi dikabulkan. Apakah itu Allah itu mengabulkan? Enggak memang. Jadi bukan dia doanya dia yang dikabulkan, tapi dibiarkan aja sama Allah Ta'ala agar dia dapat seperti itu. Dan dia berprasangka bahwa doanya dia dikabulkan sama Allah Ta'ala, diketawain sama malaikat. Bukan, dia mau membodohi Allah Ta'ala orang tersebut, dan ke atas kamu itu mau membodohi Allah. Ustaz, kalau Allah membiarkan seseorang itu dengan prasangkanya rezeki itu dianggap halal, sebenarnya apa kesalahan yang utama dari orang itu sampai Allah membiarkan, Ustaz? Ya karena imannya rusak sudah sejak awal. Imannya sudah rusak sejak awal. Jadi dia sholat itu hanya untuk dunia, bukan sholat karena Allah Ta'ala. Makanya inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar itu dia tidak paham. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu ya dolim untuk diri sendiri, mungkar itu dolim kepada orang lain. Berarti dia nggak ngerti kalau yang namanya mendolimi diri sendiri itu ya termasuk nyuri, efisiensi dan sebagainya. Kita kalau melihat orang berdoa itu jangan kita itu asal minta pada Allah Ta'ala akan dikabulkan. Untuk siapa? Kalau yang berdoa itu kontraktor, instansi yang berhubungan dengan kontraktor, emang dikabulkan? Ya bisa dikabul. Yang mana? Harus dia itu jelaskan satu-satu agar jamaahnya itu tidak rancu sebenarnya. Harus dijelaskan. Nah, kalau ud'uni astajib lakum ini berlaku bagi saya adalah seseorang Islam yang dia itu memohon kepada Allah Ta'ala agar dikuatkan imannya, dikuatkan ketakwaannya, dikuatkan Islamnya, diampuni dosa-dosanya, diterima rasa syukurnya, diterima segala perbuatan yang diawali dengan basmalahnya, diterima semua perbuatan. Nah, itu baru saya bilang insya Allah. Insya Allah. Kayak kan banyak yang seperti itu. Kalau itu insya Allah itu. Karena itu urusannya akhirat. Kalau ini jadi kacau balau nih jadinya Pak Ustaz. Pertama doanya kan berikan harta yang halal dan thayyib. Kemudian setelah itu masukkan aku ke dalam surgamu, kan gitu terakhir itu doanya itu kan. Boleh nggak minta doa boleh masuk surga? Boleh. Berdoa itu kan baik ya, doa baik ya. Boleh. Berikanlah saya harta yang banyak. Kalau engkau ambil aku ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kan gitu ya? Iya. Dan dia doa sendiri, jadikan aku nanti keluarga yang bertemu di surga kelak. Dia jelas doanya itu baik-baik loh. Tetapi cara nyari rezekinya itu haram. Gimana?
Apakah Allah mengabulkan? Iya, enggak mesti dikabulkan. Dan dia mengajari itu nyuri, dan nyuri itu dikabulkan. Enggak mesti. Dan yang jelas itu tiap tahun kan tetap ada bulan Ramadan. Pertanyaan saya, pada saat kamu itu bulan Ramadan berhenti kerja apa tetap kerja? Tetap kerja. Kamu tetap utik, cari itu enggak? Nah, kalau itu, padahal itu yang ceritanya katanya setan dibelenggu. Pintu neraka ditutup. Mungkin pintu setan surga dibuka. Kenapa masih ada yang ngelakuin seperti itu? Setan efisiensi nggak dibelenggu. Wah, jadi bagaimana ini? Nah, kan begitu. Akhirnya kamu dan teman-temanmu dan pimpinanmu semuanya di bulan Ramadan itu dosanya melebihi dosa-dosa biasa. Makanya di sini harus difahami. Ya. Nah, disinilah yang harus diketahui doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya ada salah satu ayat di luar ud'uni astajib lakum tadi, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. No, berarti kalau dia punya iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabullah, ya Al-Quran kalau kita ya, itu kan jelas. Mau tekuk-tekuk ini ingat ada atid kan seperti itu. Kemudian mau begini begitu, ingat bahwa saya melakukan sunnah dari akhlak Rasulullah, tidak ingin untuk mencuri, tidak ingin seperti itu kan kita lakukan setiap hari. Tuntunan dalam Quran juga dijelaskan. Nah, di titik ini dia imannya kuat sekali pada Allah Ta'ala. Dan kemudian amal soleh, dia selalu mengerjakan amal soleh. Semua pekerjaan diawali dengan bismillah. Semua ibadah yang dikerjakan lillahi ta'ala. Tidak ada ibadahnya itu untuk biar kaya. Dia tahajud biar untuk kaya. Tidak ada pekerjaan seperti itu. Tidak ada doa yang seperti itu. Tidak ada kecuali doa orang-orang yang sudah pusing ditanyain sama jamaahnya. Nah, itu minta aja. Jawabannya itu. Iya, Nabi Sulaiman itu minta. Itu kan Nabi. Kan beda memang dia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi yang kaya. Kan gitu. Jangan disamain kita dengan Nabi. Nah, tidak boleh seperti itu. Seseorang umpamanya di depan jamaah umpamanya ditanyain Ustadz atau siapa gitu ya, bagaimana saya bisa bayar hutang saya. Lah, emang Ustadz itu bang apa gimana kan gitu ya? Kan nggak bisa. Dia pertanyaannya haruslah kenapa kamu itu berhutang kan gitu. Bukan langsung amalkan ini tiap kali bacaan ini, kamu sholat ini, sholat tahajud, kamu sholat dua, baca surat ini ayat sekian sampai sekian. Untung yang disuruh baca itu nggak ngomong ya, bacain aja deh nanti saya bayar gitu kali ya. Emang berani jamaahnya gitu? Iya. Itu kurang pinter berarti ya. Nah, itu harus ditanyain dulu karena apa? Bisa aja persoalan yang menjadikan musibah dia, salah satunya ada dia tidak mampu membayar hutang, itu disebabkan dari nafsunya, dia ingin kaya. Emang Rasulullah mengajarkan bahwa kita itu harus kaya? Kan gitu? Kan enggak. Apakah Allah juga mengajarkan kita harus kaya? Kan enggak. Menguatkan iman, mengerjakan tauhid, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Rasulullah yang takwa kepada Allah Ta'ala. Kan hanya itu. Harta itu kan sambilan aja karena itu bonus dari Allah Ta'ala. Kalau seorang yang beriman, dia dititipi rizki oleh Allah Ta'ala, dia nggak akan banggain harta ini adalah milik saya. Dia tidak banggain bahwa harta ini adalah karena saya, karena usaha saya. Karena dulu saya melarat, kemudian saya berusaha, saya deketin bos saya, kemudian saya bisa nyicil truk, saya bisa nyicil ini, saya bisa nyicil ini. Dari sampai saya sekarang itu punya Ferrari, umpamanya saya punya pesawat pribadi, umpamanya. Lah itu dari mana? Kok dari tadi didengar nggak ada Allahnya sama sekali sih ya? Berarti dia hidup sendiri di dunia ini. Dia lahir dari mana? Dia lahir ceprot aja nggak tahu ibunya di mana kan gitu. Orang yang seperti itu nggak perlu kita contoh. Tapi kalau orang yang mau mencontoh dia ini orang itu memang orang-orang yang tipikalnya liberal. Materialistis, ya. Nah ini juga harus dimengerti. Narcisme banyak ini. Akhirnya dia ngikutin orang-orang seperti itu.
Makanya YouTube yang memamerkan harta itu paling banyak. Khususnya di Indonesia. Akhirnya kenapa? Emang orang Indonesia itu akhirnya terhipnotis, pengen kaya seperti orang itu. Segala cara akhirnya dilakukan. Dia lakukan. Apakah Allah mengabulkan cara dia? Apakah Allah mengabulkan doa-doa dia? Allahu a'lam. Tapi yang jelas belum tentu. Makanya wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat ini harus difahami. Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Amal solehnya jelas. Apakah orang yang kaya itu jelas amal solehnya? Belum tentu. Dia ujub dengan rumahnya, dia ujub dengan mobilnya, riak, sombong, bangga. Dia ngerendahin teman-temannya yang lain yang tidak punya dan sebagainya. Kelakuan dia itu memang kelakuan setan kalau sudah begitu. Kenapa harus dicontoh? Ya bagi anak muda, bagi remaja, atau bagi ibu-ibu muda, atau bapak-bapak muda yang nggak paham, inilah. Harus belajar beneran. Makanya hijrahlah. Mohonlah kepada Allah Ta'ala yang jelas. Kalau memang ingin harta yang halal, yang thayyib, ya kita harus menilai sendiri yang kita kerjakannya halal apa thayyib. Kan begitu. Kalau orang Ustadz menilai amal soleh itu sholat, baca Quran, puasa. Apakah demikian Ustadz amal soleh itu? Ya amal soleh itu sholat, puasa, baca Quran. Kalau dia niatnya duniawi, enggak jadi amal soleh insya Allah. Kalau bekerja dengan baik lillahi ta'ala itu juga amal soleh kan ya? Nah kalau bekerja dengan baik lillahi ta'ala insya Allah. Kalau sholat lillahi ta'ala insya Allah. Jadi jangan ada unsur dunia. Kalau unsur dunia maunya haji punya istri, dunia istrinya disanjung-sanjung, baik, keren, terus kayak putri dunia kan seperti itu. Itu nggak ada amal solehnya. Haji itu menikahi istrinya dibegituin terus nggak ada amal solehnya. Adanya dosa aja, kufur aja seperti itu kan seperti itu. Nah ini harus difahami bahwa amal soleh itu karena sesuatu yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Insya Allah seperti itu. Dan itulah yang nanti kita akan memetiknya di surga. Jadi kalau kita hanya sholat, berpuasa, baca Quran, kemudian itu hanya kita pergunakan untuk ujub, untuk riya, untuk bangga, bahkan sombong, selesai. Tidak ada. Insya Allah tidak ada masalah. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dalam ayat ini diceritakan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Untuk Allah. Jadi nggak ada untuk kaya, untuk biar kelihatan, untuk jabatan. Tidak ada. Jadi inilah harus kita ketahui, luruskan tauhid. Bagaimana Allah mengabulkan doa hamba-hambanya? Itu sebenarnya terserah Allah. Terserah Allah. Itu terserah Allah. Jadi kalimat-kalimat ud'uni astajib lakum itu sebenarnya untuk menarik agar orang itu memahami tentang Allah. Tapi ingat ya, ud'uni astajib lakum, belakang ayat tersebut ada innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di situ diceritakan setelah ud'uni astajib lakum, artinya apa? Sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku, berarti kamu sombong dalam menyembah kepada Allah, ini berarti dia adalah seseorang Islam. Nah, dengan ilmu Islamnya dia ujub, riya, bangga, bahkan sombong, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jelas dari sini itu sebelum orang ini mati, kalau dia ujub, riya, bangga dan sombong, Allah sudah menulis dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Berarti orang yang seperti ini tidak mungkin doa-doanya itu dikabulkan, khususnya berhubungan dia masuk surga. Begitu. Kalau harta kok semua orang-orang non muslim itu kaya-kaya. Jos Bezos, ya. Kemudian si orang antik itu siapa itu? Charlie Chaplin. Yang punya Tesla itu siapa namanya? Elon Musk. Elon Musk kok Charlie Chaplin. Itu kan orang-orang kaya semua. Jadi cara berpikirnya aneh aja. Nah, di titik itulah jangan kita itu punya sandaran seperti mereka, termasuk orang-orang yang top yang memang dia kurang mengenal atau tidak mengenal Allah. Jadi sandaran kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Waduh. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.